saat ini saya sudah berada di Universitas Islam Indonesia Demangan dan janjian sama Mas Janurianto ini selaku pengampu kompetensi keahlian produksi dan siaran program radio dari BBPP MPV Seni dan Budaya. Dan saya udah janjian di salah satu radio yang ada di kampus ini, Radio Unisi. Langsung aja. Selamat siang Mas Janu. Selamat siang. Udah dari tadi? Ya, dari tadi. Mohon maaf ini agak terlambat ini Mas Janu ya. Kita akan kunjungan industri untuk sahabat seni dan budaya. Akan kita tayangkan di program Jelajah Iduka, Mas Janu. Jelajah Iduka. Ayo, langsung saja berarti Mas Janu. Iya, mari. Ini kita ke Radio Unisi. Radio Unisi ya. Kita lihat sedang siaran Mas Hirat. Sedang siaran Mas? Iya. Oh, itu mau mengganggu ya Mas, ini ada sedikit pengen tahu aja tentang dunia industri penyiaran radio gitu. Iya. Gitu Mas, jadi nggak apa-apa. Ini studionya ya, studio. Ini ya studio, atau kalau di radio biasa disebut callbox Pak. Callbox. Ya. Kendali semua ada di sini Mas. Semua ada di operator ini Pak. Operator. Oh jadi gini Mas, mohon maaf nih, sekalian tanya aja ya. Seorang penyiar radio begitu dituntut untuk bisa mengoperasikan beberapa, bisa dibilang gear gitu ya. Gear, benar. Ada komputer, mixer, benar. gitu Mas ya. Memang harus seperti itu ya. Iya, karena emang kalau ketika single DJ nih Mas istilahnya, ataupun yang siaran sendiri nih nggak ada tandemnya, itu harus bisa. Dan ketika nggak ada operatornya, dia bisa tahu nih ketika lagi ada masalah apa gitu kan, dia langsung bisa problem solvingnya. Ketika nyari berita pun dia bisa sendiri. Oke. Ketika nggak ada operator dan nggak ada produsernya gitu. Mungkin kita ketemu Pak Cuk dari sini Mas Hidat. Boleh Mas Janu. Pak Cuk itu legenda siaran radio ya, pendiri Unisi, pendiri radio ini ya, yang ada di Radio Unisi ya. Oke, siap. Mohon pamit Mas, langsung ke ketemu Pak Cik. Terima kasih. Maaf mengganggu. Mari Mas. Assalamualaikum Pak Kacuk. Waalaikumsalam Mas Janu. Oh iya. Ini saya membawa reporter Jelajah Iduka Mas Edi. Pak Iya Kacuk. Pak, perkenalkan saya Edi dari Jelajah Iduka Pak. Ini kita mau reportase tentang industri radio Pak. Ini nanti akan ada wawancara dari Mas Edi. Ini studionya Pak ya? Ini studio Radio Unisia. Jadi radio UI itu ada punya dua radio, itu Radio Unisi dan ini Radio Unisia. Sama-sama ada di kompleks kampus UI di Demangan. Kalau Unisia ini kontennya lebih pada dakwah Mas. Kontennya dakwah. Kalau ini, mohon maaf, ini sedang siaran apa ya Pak? Ini sedang siaran program apa ya Mas Agus? Program Siro. Oh, ini tentang apa, cerita sejarah Nabi. Tapi ada musik-musik untuk pengiringnya. Sholat. Untuk segmennya apa Pak? Segmennya umum sebetulnya, tetapi karena ini dakwah Muslim, jadi kita segmennya pada masyarakat Muslim. Sama-sama UI yang punya. Jadi kalau yang Unisi itu bisnis, ANSIS bisnis. Kalau yang ini CSR-nya UI, yaitu dakwahnya UI. Dakwahnya UI. Jadi tidak bisnis, bukan bisnis. Lebih banyak kepada dakwah yang kita sampaikan. Ini Pak Kutu ini pendiri Unisi. Oh, legend ini Mas Janu ya. Tahun 75. Tahun 75 sudah sangat legend sekali berarti, dan masih aktif lagi Mas Janu ya. Mungkin untuk lebih detailnya kita ngobrol di mana Pak nanti? Oke, monggo di ruang rekaman di sebelah ini. Monggo. Ya.
ruang rekaman saya, Mas. Pak Cuk. Mungkin lebih nyaman di sini untuk kita ngomong-ngomong ngobrol. Iya. Monggo, silakan Mas. Wah, ini karena Ini Mas Janu, beda ini penyiar. Jadi kehormatan menjadi penyiar ini seolah-olah menjadi Mas Edot. satu kehormatan bagi saya Pak Cuk, Wah, Mas Janu. sama-sama, Ini Mas. mohon izin ya. Iya, ngomong, Mas. Saya akan mencoba menjadi Maka. seorang penyiar radio. Baik. Ya, Nah, kita lepas ini ya Lepas. supaya gampang ngomongnya. Iya, ya. bener. Ya. Iya. Terima kasih Pak Kecu. Ini mungkin tidak asing lagi mungkin ya warga masyarakat dengan Pak Kecu ini ya. Pak Kecu Sahan ini adalah seorang direktur Unisia, benar ya Pak Cu ya? Dan Iya. juga sekaligus dulu pernah menjadi salah satu pendiri dari Radio Unisi. Dan jelas ini tidak asing, nama Unisi ini di kalangan warga Yogyakarta khususnya ini sudah bukan hal yang asing lagi begitu. Dan ini menjadi satu kehormatan bagi saya Pak Kecu bisa duduk di sini di satu studio sebagai penyiar di sini ceritanya seperti itu. Begitu Mas Janu ya. Ya, Dan Jadi. tentu saja ini kita kedatangan ke sini nih Pak Cu, ini dalam dalam rangka kita ingin mengetahui bagaimana dunia industri radio begitu, karena kita mengetahui bersama Pak Cu ini adalah salah satu bisa dibilang penyiar, bahkan tadi pendiri juga yang sudah sangat senior di dunia radio begitu. Dan kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa diceritakan sejarah perkembangan radio khususnya Unisi ini yang dulu pernah didirikan oleh Pak Kecu ini, awalnya dulu bagaimana Pak? Kita mulai tahun 75 Mas. Jadi sebelumnya Unisi ini radionya WI. Iya. Radionya WI itu sudah lahir sebelum itu 68 atau 69. Tapi karena tidak ada punya izin sehingga radio ini menutupkan diri. Sehingga baru tahun 75 itu secara resmi radio ini menjadi radio yang berbadan hukum. Karena syarat radio itu adalah sebuah lembaga yang punya badan hukum. Jadi izin itu akan keluar kalau radio itu punya PT atau badan hukum yang lain. Itu tahun 75. 75. Jadi hanya ada 19 radio di Jogja itu, salah satunya Unisi yang mendapatkan izin untuk bersiaran waktu itu. Dari ada 19 salah satunya adalah Unisi yang Ya. sudah mendapatkan izin begitu ya Pak. Dan di tahun 75 begitu Pak, bisa dibilang siaran radio itu mungkin banyak yang penasaran juga dulu itu siarannya seperti apa, karena kan sekarang sudah di era digital Ya, gitu Pak ya. ya. Kalau dulu mungkin bisa dikasih gambaran mungkin Pak seperti apa proses siarannya. Jadi siarannya itu lebih pada umumnya radio-radio di Jogja ini banyak sebagai radio hiburan Mas. Radio Belum hiburan. sampai kepada radio-radio yang berbicara talk show, kemudian berbicara tentang berita dan sebagainya, belum. Hanya pada musik ataupun sandiwara, ketoprak dan sebagainya. Dan perangkatan yang kita gunakan masih perangkat yang lama, jadi pakai piringan hitam, kemudian kaset ya sebatas itu kita amankan. Jadi belum ada dengan era digital dengan mudahnya kita memasang lagu dan sebagainya. Tetapi kita ya harus mengepaskan kaset itu untuk bisa di play secara benar di tape recorder. Begitu kita play sudah sesuai dengan yang akan kita harapkan begitu Mas. Berarti ada mungkin Mas Janu juga bisa membayangkan begitu Mas Janu repotnya siaran di masa dulu Mas Janu ya. Tentu sangat repot sekali secara teknis juga ya. Iya. Berbeda sekali dengan sekarang yang serba era digital Iya, itu. dengan mudahnya. Ya. Kalau ini Pak Cu, kalau berbicara dari tahun 75 hingga saat ini begitu dunia radio atau perkembangan di radio itu pasti akan ada yang namanya pasang surut begitu Pak Cu. Kalau dari pengalaman Pak Cu sendiri selama ini pasang surut seperti apa sih di dunia radio yang pernah dialami, dan kalau memang sempat surut bahkan benar-benar down seperti itu, bagaimana proses sampai bisa bangkit kembali seperti itu Pak? Yang paling kita ingat Mas, yaitu kalau Unisi ini era perpindahan zaman Orde Baru ke reformasi. Di mana waktu itu kita punya keinginan bahwa radio ini juga mampu membuat media menjadi media yang real, jadi berberita dan sebagainya. Karena sebelumnya
ada aturan bahwa radio-radio swasta itu tidak boleh membuat berita sendiri, cukup merelay RRI. Dan sebagainya. Nah, kita anak-anak muda kebetulan yang ada di Radio Indonesia ini berkeinginan melakukan kegiatan jurnalistik, baik itu peliputan berita sampai kepada talkshow dan sebagainya. Nah, kebetulan hal ini tidak menjadi perkenan pemerintah di era itu, sehingga UNISI mendapat teguran yang sangat cukup keras sekali, bahkan itu menjadi berita internasional mungkin, karena kita menyiarkan sesuatu yang waktu itu dianggap tidak etis lah, seperti meramal bahwa akan turunnya Pak Harto dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi perbincangan, bahkan kita akan mendapat teguran sampai dibelejel dan sebagainya. Ini yang mungkin dirasakan oleh Radio Indonesia. Tetapi pada radio-radio yang lain itu pada tataran bisnis, Mas. Tahun-tahun 70-an itu bisnis, karena waktu itu masih goncang suasana, sehingga bisnis radio yang dulunya sangat besar sekali mendapatkan kohiklan, tetapi saat itu pula menjadi surut. Terlebih dengan munculnya TV swasta. TV swasta ini sangat cukup terasa bagi teman-teman radio swasta menggerogoti kue-kue iklan yang ada di radio. Tapi untuk survive sampai bisa akhirnya tetap radio ini bertahan, bagaimana Pak? Dari gemburan-gemburan katakanlah tadi muncul televisi swasta seperti itu. Ya, Mas, melakukan gerilya. Bahkan tahun 2006 ya, 2006-2007 itu terjadi landing juga. Kemenurunan iklan di radio. Nah, kita melakukan perubahan strategi, Mas. Yang dulu iklan itu hanya melalui radio ANSI untuk siarannya. Nah, kita mencoba membuat terobosan dengan melakukan kegiatan-kegiatan off-air, kegiatan darat dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita menjadi bangkit. Bahkan kebangkitan ini akan nampak sekali wujudnya, sehingga pemasang-pemasang iklan itu banyak yang mengalihkan bisnis iklannya yang ansih di radio siaran menjadi kegiatan di off-air ini. Kita memulai dengan pembuatan Obiven waktu itu, pertama kali mungkin di DIY dan di Jawa Tengah gitu. Untuk hunting di lapangan, membuat terobosan pendekatan kepada audiens. Apakah itu dengan Obiven itu kan bisa siaran langsung dari lapangan begitu maksudnya? Bahkan bisa Pak, jualan, yang penting jualan, Mas. Gitu ya. Kalau off-air itu ukurannya adalah berapa banyak yang kita jual. Bukan berapa banyak orangnya yang datang, tapi berapa banyak yang kita jual. Seperti di Sekaten itu bukan orangnya yang datang banyak, enggak. Iya, tapi yang utama adalah berapa banyak income yang kamu peroleh dari penjualan produk itu. Dan itu menjadi titik balik dari jatuhnya radio awalnya dari gemburan-gemburan televisi itu tadi, yang sampai hari ini radio itu masih tetap survive seperti itu, Pak. Mungkin Mas Edi, mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh anak-anak kita, siswa SMK Pak Cuk. Kami di BPMPV Seni Budaya ada program studi broadcasting dan perfilman. Salah satu kompetensi keahlian di kami adalah produksi dan siaran program radio. Kami punya sekolah binaan dan di situ ada anak-anak SMK. Paling tidak anak-anak SMK itu biar tahu persis bagaimana kondisi industri radio, bahwa ternyata untuk survive butuh inovasi, butuh kreativitas, butuh keberanian. Dan ini anak-anak kita di SMK harus tahu betul bahwa mereka di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah bukan sekedar mendapatkan transfer ilmu dalam bentuk teori saja dan hanya berkutat di sekolah saja, karena di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini Pak Cuk sekarang sedang ada program unggulan yang namanya Link and Match. Itu melibatkan industri di dalam pendidikan sekolah SMK. Dan salah satu syarat
terjadinya link and match itu siswa SMK nanti harus magang memang, harus magang di industri paling tidak 1 semester. Bahkan nanti dan ini sudah mulai dilakukan, industri itu terlibat juga dalam penyusunan kurikulum, Pak Ju. Jadi ini saya sebagai salah satu pengampu dan juga sekaligus Widaiswara yang kompetensi keahlian produksi dan siaran program radio. Jadi ini sangat menarik Pak Cuk, obrolan ini mudah-mudahan bisa didengarkan juga Mas Edi oleh anak-anak SMK. Dan kemungkinan Pak Cuk di lembaga kami ini belum lama ini sudah melakukan rakor dengan industri untuk implementasi dari link and match, dan sudah ada beberapa IDUKA yang menandatangani MOU dengan kami untuk kemudian link and match itu benar-benar kita laksanakan. Dan seperti yang Pak Dirjen Vokasi selalu ditekankan bahwa kita dituntut untuk bisa menjadi Pak Comblangnya. Pak Comblangnya antara sekolah dan industri untuk kemudian bersinergi. Nah, jadi ke depan Pak Cu, kami dari BPMPB sendiri berharap keterlibatan partisipasi industri untuk ikut mendidik anak-anak kami di SMK, karena kami punya banyak sekolahan yang membuka jurusan radio, dan ke depan dan mungkin mulai diklat-diklat yang akan kami laksanakan nanti dari IDUKA akan terlibat langsung Pak Jo, baik sebagai pengajar, kemudian juga nanti uji kompetensinya juga di industri Pak Ju. Jadi gambarannya begitu Mas Edi untuk link and match yang saat ini sedang kita program yang memang salah satu program unggulan di Dirjen Vokasi Pak Ju. Begitu Mas Edi. Kalau gitu tanggapan mungkin dari Pak Ju ya, mungkin yang sudah berkecimpung di dunia radio, bahkan saat ini masih menjadi seorang direktur Radio Unisia begitu, yang milik UI ya Pak ya? Benar deh. Nah, ini terkait dengan link and match tadi, ini sebagai bisa dibilang Mak Comblang Mas Janu ya, antara sekolah dan dunia kerja atau industri usaha seperti itu, dan itu membutuhkan sebuah kompetensi khusus Mas Janu, benar ya, untuk bisa masuk ke dunia ini yang nanti melibatkan dari dunia industri juga. Nah, menanggapi hal itu Pak, mungkin dunia radio, karena kita ketahui banyak sekali SMK yang sudah membuka jurusan broadcast juga Mas Janu ya, yang itu nanti sebenarnya bisa disalurkan ke industri radio itu bisa ya Mas Janu ya. Kalau harapannya begitu. Gimana Pak Cuk mungkin bisa menanggapi hal itu, mungkin dengan adanya jurusan seperti itu, mungkin ada anak-anak yang ingin magang seperti itu. Sebetulnya kuncinya hanya satu Mas, kreativitas. Nah, pandemi ini kan bikin radio kalang kabut nih Mas, bahkan media-media besar seperti TV juga kan jadi masalah ini dengan pandemi ini. Tetapi teman-teman radio, saya banyak kontak dengan teman-teman radio di daerah Mas, itu justru berhasil untuk mengatasi ini. Mereka tidak melakukan hunting periklanan itu ke pusat. Kalau Unisi ini kan semuanya Jakarta, bisa industri besar lah. Tapi di radio-radio daerah itu justru mereka akan kelebihan sekarang, karena mereka bekerja sama dengan UKM Mas. Jadi UKM itu kan tidak punya tempat untuk penjualan. Biasanya UKM itu ada di daerah-daerah pinggir. Dan radio itu umumnya kan ada di tengah-tengah. Nah, mereka melakukan kerjasama dengan radio untuk tempat penjualan Mas. Ya, dengan demikian mereka akan dapat keuntungan dari ini tadi, hasil kerjasama dengan UKM dengan pembeli. Dan pembeli pun akan mudah untuk bisa, tidak perlu harus ke daerah yang jauh, tapi cukup dengan radio. Dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita sekarang di daerah-daerah dan berhasil Mas. Sehingga saya katakan kepada teman-teman ini, mungkin kalau nanti magang Mas, lakukan di daerah-daerah, jangan di radio-radio kota, kan beda anunya. Iklimnya berbeda ya. Dan di kota ini sulit untuk dilakukan radio-radio yang di, karena kan mungkin nanti mereka akan seperti di daerah-daerah sebelum masuk ke radio besar. Biasanya untuk masuk ke radio besar, mereka pasti akan ditanya dulu dari radio apa. Oh gitu. Iya, pasti ditanya dulu pengalamannya apa, pasti itu. Tapi di radio kecil kan tidak sampai gitu. Boleh belajar boleh di radio besar, tetapi
biasanya belajar di radio kecil itu akan lebih mumpuni semuanya. Betul. Diajarkan menulis, harus menulis, membuat skrip, buat iklan, sampai editing dan macam-macamnya. Tapi kalau radio besar kan tidak, Mas. Biasanya ini sudah mungkin ada. sekaligus Mas Edi mulai memfungsikan sebagai mak comblangnya ya. Iya, benar. Pak Cuk, kalau nanti ada anak kami dari SMK Broadcast yang ingin magang di sini bisa tidak Pak Cik? apa-apa. Oh, oke. Tidak apa-apa. Jen. Cuma itu yang saya anukan, karena tidak banyak mereka bisa menyerap semuanya, Mas. Ya bisa. Gitu, tapi kalau radio kecil itu kan gampang, Mas. Dia pasti di mana-mana. Di mana-mana, di bidang mana-mana semua dilakukan. Tapi di radio besar biasanya akan magang di bidang apa? Jurnalistik atau bidang editing atau bidang programming. Harapan kami kalau anak-anak kami sudah magang punya pengalaman kerja selama 1 semester cukup lama, ketika masuk dunia kerja mereka tidak perlu beradaptasi lagi terhadap budaya kerja. Kalau itu tidak apa-apa, Mas. Mungkin nanti ke depan kami bisa lebih intens lagi, Pak. Monggo saja. Itu jadi dengan Radio Unisia maupun Radio Unisi. Jadi intinya gini Mas Janu, mungkin anak-anak yang ingin magang itu ternyata sudah dibekali dengan keahlian khusus terkait dengan broadcast semacam itu yang nanti mungkin bisa jadi masuk ke dunia magang di dunia kerja itu tinggal mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh di kurikulum. Begitu. Mungkin jadi itu lebih mudah seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi selama ini memang sudah kalau ada program magang, baik itu Unisi maupun Unisia, ini rata-rata setingkat S1. Oh, S1. Mahasiswa gitu ya. Yang magang di sini, Pak. Ya. Mereka biasanya durasinya berapa, Pak? Nah, tergantung mereka, Mas. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Karena mungkin aja pernah sekali itu dari STM di Bantul ya, Pak. Di Bantul, ya. Karena yang lain kok belum ada, Pak ya. Karena kebetulan sekolah kami yang membuka jurusan broadcast yang khusus kompetensi keahlian radio itu memang kebanyakan malah di luar kota, Pak. Di luar daerah maksudnya, di luar DIY. Ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi sekolah-sekolah. Dan dalam waktu dekat guru-gurunya, Pak, itu akan diklat di tempat kami, di kantor kami. Itu sekitar Juni nanti, dan kemungkinan guru ini nanti juga akan kami bawa ke industri, Pak, untuk magang sesuai jumlah JP-nya, agar mereka nanti sampai di sekolah masing-masing bisa menularkan pada siswa-siswanya. Termasuk uji kompetensinya kan melibatkan industri, Pak. Jadi benar-benar IDUKA yang melakukan uji kompetensi, karena proyeksi kami anak-anak SMK ini begitu lulus ya bisa langsung diterima oleh lapangan kerja, dunia kerja, bisa langsung beradaptasi dengan dunia kerja. Begitu Pak Cuk. Tapi gini Mas Janu, mungkin ada sedikit pertanyaan ini. Tadi dikatakan adalah uji kompetensinya ini melibatkan dunia industri begitu. Apakah nanti pelaku industri ini juga dilibatkan untuk melakukan pengujian untuk kompetensi siswa atau guru yang nantinya, kalau guru kemungkinan ilmu yang dia dapat di uji kompetensi ini setelah dia katakanlah bisa dibilang kompeten begitu, kemudian disalurkan ke anak didik. Kemudian kalau siswa apakah juga seperti itu ketika diuji, oh ini sudah lulus, dia sudah memiliki kompetensi untuk masuk ke dunia kerja, begitu Mas Janu. Jadi nanti kalau model, karena kami ini mendiklat guru ya, mendiklat guru, nanti modelnya di akhir diklat itu ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu nanti yang melakukan industri. Gitu. Ini kompeten atau tidaknya itu dari dunia industri yang menentukan ya. Industri. Gitu. Mungkin saya juga perlu tahu Pak Cuk, ini untuk memberi inspirasi anak-anak SMK kami agar berani, karena harapannya selain mereka bekerja di radio, mereka yang lulus dari jurusan produksi dan siaran program radio, tidak menutup kemungkinan mereka berani untuk kemudian berwirausaha, mendirikan radio begitu.
Mungkin Pak Cuk bisa memberikan gambaran untuk mendirikan sebuah radio, apa sebenarnya yang diperlukan? Apa harus modal besar? Kemudian apalagi keberanian, optimisme untuk, karena biasanya orang sudah khawatir dulu untuk mencoba, takut, dan akhirnya ya tidak akan tercapai. Pak Cuk mungkin bisa, karena ini Pak Cuk ini benar-benar sudah master senior, ini bisa di master begitu Mas Janu ya. Pak Cuk bisa Pertama ya mungkin keberanian. Keberanian itu menjadi modal utama. Keberanian dulu dan mampu melihat peluang di daerah itu. Jadi meskipun dia punya modal, tapi kalau di daerah itu memang tidak berpeluang, ya coba di tempat yang lain dan sebagainya. Itu. Kemudian dia tadi yang saya katakan bahwa mereka kreatif. Iya. Kreatif. Jadi kalau yang dulu itu orang belikan radio itu pasti akan mengejar iklan, Mas. Iklan, baik iklan nasional, baik iklan lokal. Tapi pada era-era yang sekarang bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Satu. Kemudian juga dengan kemampuan sekarang radio tidak hanya dituntut untuk audio, tapi juga dengan bentuk-bentuk video, Mas. Iya. Untuk diunggah di media sosial dan sebagainya. Nah ini juga nampaknya menjadi peluang gitu loh, bahwa kemampuan di radio itu tidak ansi radio, tapi pada masanya juga akan terbawa ke era-era digital dan sebagainya. Nah ini yang mungkin menjadi kemampuan yang lebih bila teman-teman di bidang penyiaran radio tadi juga dibekali kemampuan untuk video pengambilan gambar-gambar dan sebagainya. Juga yang tidak kalah penting ada kemampuan untuk bagaimana mengatur bisnis, Mas. Nah, mungkin biasanya kan tidak terpikir kita bahwa orang radio itu harus juga punya kemampuan skill di bidang bisnis. Tapi ternyata radio itu tanpa bisnis juga tidak jalan. Nah ini yang harus juga pengetahuan bagaimana lika-liku radio itu untuk menjadi satu bisnis yang survive, sehingga kreativitas, keberanian itu akan menjadi suatu yang sangat ya ini sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Cuk ini tadi, Mas Janu ya. Untuk adik-adik kita mungkin yang SMK begitu nanti yang untuk ingin mungkin terjun juga di dunia radio atau usaha radio, mungkin bisa tadi disampaikan melihat peluang, ada keberanian dulu, kemudian harus bisa manajemen begitu Mas Janu ya, ataupun secara teknisnya begitu. Baik, terima kasih Pak Cuk atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih juga Mas Janu sama-sama Mas ikut ini memberikan informasi yang sangat menarik terkait dengan jelajah Eduka kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat seni budaya begitu.